Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kelas 3 bilingual yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Bapak Imron Baihaqi yang akan memberikan materi tentang pelajaran SKI. Oke, lanjut anak-anak. Kita hari ini akan belajar di bab 4 kalau di buku halaman 39, yang mana materi hari ini yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah dibuka bukunya anak-anak. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk dalam kategori Bani Hashim. Kenapa termasuk Bani Hashim? Karena kakek buyutnya Nabi Muhammad itu bernama Hashim, yaitu masuk pada kalangan suku Quraisy. Bani Hashim ini adalah suku yang mempunyai kedudukan tinggi yang berada di kota Mekah pada waktu itu. Kenapa? Karena Bani Hashim itu mempunyai keunggulan kebaikan akhlaknya, ya, dan termasuk bani yang sederhana. Oke. Yang kedua adalah kakek Nabi Muhammad itu bernama Abdul Muthalib. Oke. Kakek Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Kemudian ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Dan Siti Aminah ini termasuk Bani Zuhroh. Nah, beda ya, kalau ayahnya Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim, kemudian ibunya Nabi Muhammad itu dari Bani Zuhroh. Nah, silsilah ayah dan ibu Nabi Muhammad itu bertemu pada kakek kelima, yaitu bernama Kilab. Nah, bernama Kilab ini ada di halaman 40. Ini susunan silsilah keluarga Nabi Muhammad bertemu di Kilab, dan Kilab ini adalah termasuk keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Oke, lanjut. Kita lanjut pada paman-paman Nabi Muhammad, ya. Paman-paman Nabi Muhammad itu ada yang terkenal mulia dan juga ada yang terkenal penantang. Paman-paman Nabi Muhammad yang mulia itu adalah Ibnu Abbas dan Hamzah, ya. Itu yang dikenal orang yang mulia. Dan satu paman yang paling cinta dengan Nabi yaitu Abu Thalib, termasuk ayahanda dari Ali bin Abi Thalib, ya. Ini paman yang selalu melindungi Nabi dari kecil sampai dewasa, yang berani mengorbankan jiwanya untuk melindungi Nabi Muhammad. Sedangkan ada juga pamannya Nabi Muhammad yang selalu menentang ajaran Islam pada waktu itu, yaitu siapa namanya? Abu Lahab atau Abdul Uzza. Ini adalah paman yang selalu Nabi Muhammad. Lanjut. Nah, ini ada sedikit kisah yang menarik tentang kelahiran Nabi Muhammad, ya. Kisah itu terdapat pada kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib, yang bernazar apabila diberi Allah anak 10 akan disembelih salah satunya. Dan pada waktu itu dikabulkan oleh Allah. Abdul Muthalib diberi 10 anak, laki-laki semua. Tatkala itu Abdul Muthalib hendak melaksanakan nazarnya, ingin menyembelih salah satu anaknya. Tapi pada waktu itu ditentang oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Kenapa? Karena Abdul Muthalib ini adalah orang terpandang. Kalau ingin menyembelih anaknya, maka takutnya ini menjadi tradisi. Lah, takutnya orang-orang yang
di bawah Abdul Muthalib ini meniru gayanya Abdul Muthalib. Kalau mempunyai anak 10 akan disembelih 1. Akhirnya ditolak dan mereka bersepakat 10 itu diganti dengan seekor unta, kemudian dipanah. Nah, ini untuk mengganti anak tersebut diganti oleh seekor unta. Dan dari panah tersebut diundi nasib. Ternyata anak panah itu selalu mengenai pada untanya Abdullah, yaitu ayah Nabi Muhammad. Dicoba lagi kena untanya Abdullah, dicoba lagi kena untanya Abdullah, dan akhirnya Abdullah ini menjadi anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Selain dicintai, Abdullah juga mempunyai sinar pada keningnya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwasanya Abdullah ini akan menjadi bapaknya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abdullah dinikahkan dengan Siti Aminah, pancaran sinar tersebut pindah di perutnya ibunda Nabi, yaitu Siti Aminah. Ya, tuh. Kemudian ayah Nabi Muhammad Abdullah itu wafat setelah melaksanakan rombongan keluar kota ke negeri Syam, rombongan dagang. Setelah mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam, kemudian pulang, Abdullah menderita sakit keras sehingga Abdullah menetap di Madinah dengan paman-pamannya dari Bani Najjar. Dan disitulah ayah Nabi Muhammad wafat atau meninggal dunia di kota Madinah. Pada waktu itu usia Nabi Muhammad masih 3 bulan dalam kandungan. Jadi Rasulullah ditinggal wafat ayahnya di usia 3 bulan hamil di kandungan ibunya. Jadi Rasulullah lahir tidak tahu ayahnya itu, ya sudah meninggal. Kemudian Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya ini Maulid Nabi Muhammad ya. Maulid Nabi 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Nabi Muhammad lahir dengan kondisi sudah berhitam. Oke ya anak-anak, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Imron. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lewat Japri ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.